Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini saya berbagi video. Ini adalah bibit bunga ya teman-teman. Nah, ini di sebelahnya dia telah berbunga. Ini adalah salah satu bunga yang sudah sangat populer di antara kita, begitu kan. Nah, ini adalah bunga kenop atau lebih dikenal itu bunga bujel ya, atau bunga wudel kan. Dia berbentuk bulat seperti ini, mirip seperti itu ya. Ayo, itunya diperiksa dulu, mirip nggak? Ya sebenarnya nggak mirip sih, cuman hanya istilahnya saja begitu ya. Bunga kenop ini adalah ada yang menyebutnya bunga Gombrena globosa ya, adalah spesies tumbuhan berbunga dari genus Cumperena. Nah, tanaman ini merupakan ternasan semusim dan umumnya dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan dapat digunakan juga sebagai teh bunga ya. Untuk beberapa orang ini bisa dikeringkan lalu diseduh. Tapi untuk di daerah kita sendiri ini cukup untuk tanaman yang melengkapi koleksi bunga-bunga di depan rumah kita ya. Nah, ini bunganya cakep seperti ini, dan ini ada yang kurang sempurna, dia berwarna agak pink ya, pucat seperti ini. Yang bagusnya ini adalah yang berwarna ungu tua seperti ini, dan ini gampang banget dirawatnya, serta dia ini rajin berbunga dan gampang banget berkembang biak ya. Karena ketika bunganya ini itu udah tua dan mengering, ini akan ada biji-biji di dalamnya, dan tinggal kita tabur-tabur aja di situ, dia akan berkembang biak dengan sendirinya ketika dia jatuh di tanah dan kita tanam. Berikutnya ini ada bunga yang satu ini, pastinya udah familiar ya. Untuk bunga yang satu ini saya pernah berbagi beberapa waktu yang lalu, yaitu bunga Nerium oleander. Bunga ini bisa kita sebut juga bunga mentega, dan lebih familiar itu kita sebut bunga zepun. Nah, tanaman ini adalah ikut tanaman perdu keluarga Apocynaceae yang menghasilkan bunga sepanjang tahun ya. Berasal dari daerah Afrika bagian utara, bagian timur Mediterania, dan Asia Tenggara pastinya, yaitu daerah kita yang daerah tropis ini ya teman-teman. Nah, untuk bunga zepun baik pada daerah kering beriklim hangat dan dapat dibudidayakan di berbagai daerah. Karena bunga ini tuh ketika tumbuh ada air, walaupun kekurangan air dia akan tetap berbunga cantik seperti ini. Walaupun dia ini di kebun juga tetap cantik, karena ini kebetulan berada di pinggir sawah dan di kebun ya teman-teman. Untuk bunga jepun ini memang cantik dan beracun pastinya, karena getahnya ini memang mengeluarkan racun ya teman-teman. Untuk bunga yang satu ini yang pastinya walaupun cantik, jangan bermain-main untuk memasak atau menyayurnya untuk mukbang ya teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya ini ada bunga yang satu ini, pastinya sangat disukai oleh si lebah, yang pastinya lebah ini menggemari bunga yang satu ini. Tetapi saya nggak tahu namanya, karena bunga ini apa coba, hayo siapa yang tahu bunga ini apa namanya? Pasti nanti saya pada suatu hari saya kasih tahu ya bunga ini bunga apa namanya. Tapi untuk saat ini saya belum kasih tahu apa namanya. Teksturnya sangat cantik seperti ini dengan warna pink tua dan berbuah seperti ini setelah berbunga. Bunganya cukup cantik tapi tidak begitu wangi, tapi dia banyak lebah yang menyukainya karena dia ini bisa diserbuk sarikan. Ini belum begitu tua, dia masih agak kecil, dan dia diam di pinggir jalan atau di depan rumah seperti ini. Dan saya dulu pernah membagikannya karena bunga ini tuh jarang berbunga. Dia bunganya suka-suka, dia tidak bisa dipastikan untuk musimnya, karena dia ini memang berbunganya kadang berbunga kadang enggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, walaupun seperti ini dia cocok sekali buat melengkapi
koleksi bunga-bunga yang pastinya walaupun tidak bisa kita masak, tapi bunga itu cukup untuk koleksi kita. Untuk yang berikutnya ini pasti bunga ini sangat familiar ya di tempat kita. Bunga ini merah dengan kelopak bertumpuk-tumpuk seperti ini. Tanaman bunga sepatu merah tumpuk hibiscus ini sangat gampang kita budidayakan ya teman-teman, karena bunga ini gampang sekali kita tanam dan gampang tumbuh, apalagi di daerah yang bercuaca sejuk ya, karena di negara kita sendiri banyak daerah-daerah yang memiliki cuaca sejuk. Nah, untuk bunga ini walaupun di cuaca yang lumayan agak panas, tapi kalau cukup air dia akan tumbuh rimbun dan cantik sebagai tanaman hias kita. Nah, fungsinya juga kalau kita tanam di kebun, dia akan disukai sama kumbang dan itu akan mengalihkan hama yang menyerang tanaman kita, karena dia akan dimakan oleh si kumbangnya tadi. Nah, untuk bunga ini walaupun berlendir, tapi dia cukup cantik ketika dia berbunga dan dia akan selalu rajin berbunga ketika dia kita rawat. Walaupun kadang dia untuk pagar-pagar halaman kita saja, tapi dia akan tetap rajin berbunga. Untuk yang berikutnya ini ada bunga yang satu ini yang pastinya sangat cantik dengan bunga yang ada harum-harum vanilanya keluar dari sini ketika dia bermusim. Dan untuk bunga yang satu ini memang sangat jarang di daerah kita, karena dia berada di daerah yang pastinya tepat musim ketika dia bercuaca sejuk ya teman-teman. Ini adalah bunga sakura yang merah pink atau sakura ini sendiri sangat rajin berbunga setahun sekali. Ketika berbunga sang daun-daunnya akan merontok. Nah, ini ada kuncup-kuncupnya dan ada kumbang-kumbang dan tawon di sebelah sana ya. Nah, untuk sakura sendiri di negara kita itu dia masih lumayan langka, karena hanya beberapa daerah saja yang mempunyai tanaman ini dan belum meluas ke daerah-daerah kita semuanya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai sekarang ini. Sebenarnya saya itu udah punya beberapa video dan lupa menyimpan, belum disimpan ke YouTube, tapi dia udah saya hapus dan semuanya udah terhapus. Akhirnya saya punya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.